Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisy Syifa Wasilat Solihah NIM 2012111 dari 2D Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Surakarta. Di sini saya akan membahas sedikit tentang Muhammad Iqbal dan pemikiran kalamnya. Muhammad Iqbal lahir pada tahun 1877, tepatnya di Sialkot yang terletak di perbatasan Punjab Barat dan Kashmir. Muhammad Iqbal itu lulus di tahun 1897 dan mendapat beasiswa serta 2 medali sekaligus karena kelihayannya dalam berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Di tahun 1899 dalam bidang filsafat, Muhammad Iqbal mulai menulis buku yang berbahasa Urdu yang pertama kali membahas tentang ekonomi. Dan di tahun 1901, teman editor Muhammad Iqbal yang bernama Sir Abdul Qadir itu menerbitkan majalah Urdu Mahsan yang memberikan tempat berpijak atau memberikan peluang bagi sastrawan-sastrawan muda saat itu, termasuk dari Muhammad Iqbal sendiri. Muhammad Iqbal juga ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam menulis karya untuk temannya itu. Muhammad Iqbal memang sering membacakan syair-syair panjangnya setiap tahunnya dalam rapat tahunan sampai ia menyandang gelar atau diberikan gelar dengan sebutan penyair hebat dari Puncak. Muhammad Iqbal mendapat gelar MA di Government College di tahun 1905. Memang banyak sekali pengalaman yang beliau dapat, seperti di tahun 1930 Muhammad Iqbal pernah menjadi ketua konferensi tahunan Liga Muslim di Allahabad. Selain itu di tahun 1931 dan 1932 beliau berpartisipasi dalam konferensi meja bundar di London yang membahas konstitusi baru bagi India. Kemudian beliau jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 20 April tahun 1935. Muhammad Iqbal meninggalkan karya berharga, yakni pemikiran beliau tentang kalam. Yang pertama adalah hakikat teologi. Secara umum Muhammad Iqbal memandang teologi dari sisi keilmuan yang berdimensi keimanan, mendasarkan kepada esensi tauhid. Misalnya pada teologi Asy'ariyah, seumpama menggunakan cara dan pola pikir ortodoksi Islam atau menginginkan semua tingkatan sosial itu harus selaras dengan syariat Islam, sedangkan Mu'tazilah terlalu bersandar pada akal. Kemudian pemikiran yang kedua tentang pembuktian Tuhan. Dalam pembuktian Tuhan atau pembuktian eksistensi Tuhan, Iqbal menolak argumen kosmologi yang mempelajari asal mula alam semesta, maupun ontologis, yaitu mempelajari sesuatu yang ada. Ia juga menolak argumen teleologi yang berusaha membuktikan eksistensi Tuhan yang mengatur ciptaannya dari sebelah luar. Akan tetapi, ia menerima landasan teleologis yang imanen atau tetap ada. Iqbal menolak argumen kosmologi karena menurutnya argumen tersebut dengan sendirinya melanggar hukum sebab akibat, dan sebab akibat itu adalah pangkal bertolaknya argumen ini dengan memberikan batas bagi sang sebab. Jadi intinya argumen tersebut benar-benar mencoba memahami tentang sesuatu yang terbatas tapi malah menolak yang terbatas itu sendiri. Muhammad Iqbal menolak argumen ontologis karena argumen ini menciptakan sebuah jurang yang lebar yang tak terseberangi antara ideal dan real. Sama halnya dengan menyatakan bahwa pikiran tentang uang 100.000 rupiah dalam otak saya membuktikan bahwa memang ada uang 100.000 di kantong saya. Selain dua argumen tadi, Muhammad Iqbal juga menolak argumen teleologis karena argumen ini hanya menunjukkan adanya perancang, semata-mata bukan pencipta. Jika disederhanakan seperti ibarat membuat bakwan ya.
Ketika membuat bakwan itu kan ada bahan-bahan. Perancang itu hanya merancang bahan-bahannya saja seperti wortel, kemudian seledri dan lain-lain, bukan menciptakan bahan-bahan itu sendiri. Dengan kata lain, di balik perancang bahan-bahan tersebut, siapa yang menciptakan bahan-bahannya? Pemikiran dari beliau yang selanjutnya tentang jati diri manusia. Menurutnya, manusia itu hidup untuk mengetahui kepribadiannya dan mengembangkan bakat-bakatnya, bukan sebaliknya, yakni melemahkan pribadinya seperti yang dilakukan oleh para sufi yang menundukkan jiwa sehingga fana dengan Allah. Pada hakikatnya, menafikan diri sendiri bukanlah ajaran Islam, karena hakikat hidup adalah bergerak dan gerak adalah perubahan. Pemikiran selanjutnya adalah tentang dosa. Muhammad Iqbal secara tegas menyatakan dalam setiap kuliahnya bahwa Al-Quran menampilkan ajaran tentang kebebasan ego manusia yang bersifat kreatif. Dalam hal ini, ia mengaitkan asal-usul Nabi Adam turun ke bumi. Allah telah menyerahkan tanggung jawab yang penuh resiko ini dan untuk menunjukkan kepercayaannya yang besar kepada manusia. Maka kewajiban manusia adalah membenarkan adanya kepercayaan ini. Namun pengakuan terhadap kemandirian manusia itu melibatkan pengakuan terhadap semua ketidaksempurnaan yang timbul dari keterbatasan kemandirian itu. Pemikiran selanjutnya tentang surga dan neraka. Surga dan neraka menurut Muhammad Iqbal adalah keadaan, bukan tempat. Ini adalah gambaran tentang keduanya di dalam Al-Quran adalah hanya penampilan batin secara visual. Itu semua pemikiran kalam dari beliau Muhammad Iqbal. Benar atau tidaknya, wallahu alam, kita hanya bisa berangan dan memprediksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.